Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Hadijah. Saya dosen keperawatan jiwa Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di sini saya akan mengajarkan praktek lab keperawatan jiwa. Dalam hal ini adalah mau mempraktekkan SP1 pada pasien dengan harga diri rendah. Nah, pada pasien harga diri rendah, di sini kegiatan yang akan dilakukan adalah yang pertama, diskusikan kemampuan positif yang masih dimiliki pasien. Kemudian yang kedua adalah menilai kemampuan yang masih bisa dilakukan di rumah sakit. Kemudian setelah itu memilih kemampuan yang masih bisa dilakukan di rumah sakit ini, dan setelah memilih kita melatih latihan kemampuan pertama yang akan dilatih, kemudian susun ke rencana kegiatan harian pasien. Baik, untuk saat ini kita akan melihat praktek lab SP1 pada pasien harga diri rendah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Pagi, Ibu. Ya, pagi Mas. Perkenalkan, ini nama saya Ibu Siti Hadijah ya. Biasa dipanggil Ibu Hadijah. Nah, di sini saya sebagai perawat di ruangan ini. Saya dinas pagi hari ini. Ya, shiftnya dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Jadi nanti kalau ada masalah yang dialami atau perlu bantuan, bisa ke saya, ke Bu Hadijah gitu ya. Ya. Mungkin bisa perkenalan dulu dengan Mas siapa? Namanya Mas Al Nama panjangnya siapa? Aliando. Aliando. Ya. Oke, baik, saya lihat dulu sini ya. Ya. Oh ya, Mas Aliando. Ya, Suka dipanggil siapa tadi? Mas Al. Mas Al. Ya. Oh ya, baik. Kemudian usianya berapa nih Mas Al nih? 16 tahun 16 tahun. Iya. Ini 16 tahun. Rumahnya di mana nih? di Wonogiri. Wonogiri. Ya, ya. Ya. Mas Al, gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Ya. Mas Al, apa yang dirasakan hari ini? Saya ngerasa nggak berguna. Seperti itu. Iya. Apa yang maksudnya membuat Mas Al tidak berguna? Mungkin Mas Al bisa cerita ke Ibu. Saya dikucilkan teman-teman saya. Oh, seperti itu. Iya. Saat ini juga dirasakan seperti itu sama teman-teman sini. Iya. Oh gitu, ya. Baik Mas Al. Hari ini kita ngobrol dulu, kita diskusi tentang apa yang Mas Al rasakan tadi, ya, yang Mas Al alami, yang merasa tidak berguna, merasa dikucilkan. Nah, hari ini kita diskusi tentang kemampuan positif yang Mas Al miliki, ya. Nah, setelah nanti kita gali, kita identifikasi kemampuan yang Mas Al miliki. Setelah itu kita menilai, ya, menilai mana yang masih bisa dilakukan di rumah sakit ini, ya. Kemudian setelah itu Mas Al memilih dari mana yang tadi beberapa yang bisa dilakukan di sini, dipilih mana yang mau dilatih, begitu, ya. Mas Al bersedia ya? Iya. Mau berapa lama nih kita mau melakukan kegiatan hari ini? 5 menit aja. 5 menit. Iya. Oh, kalau 5 menit itu terlalu cepat ya, terlalu singkat, nanti nggak sempat nanti latihan kegiatannya. Bagaimana kalau waktunya 15 menit atau 20 menit? Mas Al pilih yang mana? 15 menit. 15 menit? Iya. Baik. Untuk tempatnya mau di sini atau mau pindah di ruangan lain? Di sini aja. Di sini aja? Iya. Oh ya. Mas Al, sekarang kita ngobrol tentang, tadi kan Mas Al bilang ya kalau merasa tidak berguna gitu ya. Nah, Mas Al mungkin bisa ceritakan ke saya kemampuan positif yang Mas Al miliki. Saya nggak punya kemampuan apa-apa. Oh, Mas Al, saya yakin Mas Al punya itu kemampuan positif yang dimiliki. Nah, di sini bisa dilihat dari
contoh kegiatan rumah tangga di rumah ya, selama sebelum masuk ke sini Mas Al pernah melakukan seperti menyapu gitu. Mas Al bisa melakukan itu? Bisa. Bisa. Nah, itu kemampuan positif ya. Menyapu kan ada teknik-tekniknya seperti itu ya. Kemudian selain menyapu ada lagi enggak? Bisa ngepel. Ngepel. Iya. Oke. Baik, kayaknya ini banyak nih. Saya tulis dulu di sini ya, catatan saya. Ya, kemampuan positif yang Mas Al miliki. Pertama adalah menyapu, ya. Kedua, mengepel. Terus yang ketiga ada lagi? Ya, bisa. Mencuci. Cuci. Iya. Oke, nyuci piring ya? Cuci piring. Oh ya. Ini saya tulis. Yang kemudian keempat, ada lagi enggak kemampuan yang dimiliki? Kegiatan Merapikan tempat tidur. Oh iya, bagus sekali itu merapikan tempat tidur Iya. secara mandiri ya. Terus ada lagi? Udah. Sudah. Nah, Mas Al punya mungkin hobinya Mas Al apa ya? Saya basket. Basket. Iya. Nah, basket ini merupakan kemampuan positif yang dimiliki Mas Al ya. Tidak semua orang itu bisa melakukan olahraga basket ya Mas Al ya. Nah, berarti Mas A ini ada 5 ya kemampuan positif yang Mas A miliki ya saat ini. Nah, setelah ada 5 ini kita latihan menilai ya. Nah, Mas A menilai dari kemampuan yang dimiliki ini mana yang masih bisa dilakukan di rumah sakit ini gitu. Nah, coba kalau menyapu sama mengepel bisa enggak dilakukan di rumah sakit ini? Bisa. Bisa, oke. Kalau mencuci piring sama merapikan tempat tidur? Bisa. Bisa, ya bagus. Terus kemudian yang kalau main basket, bisa nggak dilakukan di rumah sakit ini? Enggak ada bolanya. Oh, nggak ada bolanya? Iya. Oh iya, nggak apa. Ini masih bisa Mas A lakukan nanti kalau sudah pulang ke rumah, ya. Nah, itu bagian dari kegiatan-kegiatan, kemudian kemampuan positif yang Mas miliki. Ya. Iya. Mas A kangen pengen cepat pulang ke rumah enggak? Ya, saya kangen sama ibu, sama saudara. Ya, mudah-mudahan cepat sehat, bisa cepat pulang ke rumah ya. Ya. Nah, dari tadi yang dari 5 kemampuan positif yang Mas miliki tadi, berarti yang masih bisa dilakukan di rumah sakit ada 4 kegiatan. Ya. Nah, dari 4 kegiatan ini Mas Al mau kita latih yang mana nih? Kemampuan yang mana? Nyapu aja. Menyapu aja, ya. Baik. Nah, sekarang kalau menyapu itu biasanya alat-alatnya tuh apa aja sih yang disiapin kalau mau nyapu? Sapu. Sapu aja. Oh ya, bagus. Ini tapi saya tambahin lagi ya. Kalau mau nyapu, kita siapin selain sapu, kita siapin serep juga, gitu. Ya. Jadi kita sapu, caranya itu adalah menyapu dari tepi-tepi, kemudian sampai ke tengah, dikumpulin jadi satu, kemudian kita serok. Nah, setelah diserok, baru kita buang ke tempat sampah, ya. Nah, Mas Al sudah paham? Sudah. Iya. Ini saya kasih contohnya dulu ya, Mas Al ya. Iya. Nanti Mas Al bisa mengikuti gerakan yang saya lakukan tadi. Oke, ayo kita nyapu ya. Kita ambil dulu alatnya ya. Iya. Ya. Itu alatnya ya. Saya ambilkan dulu. Iya. Nih, sapu dan serok ya. Tong sampahnya di situ ya. Kita taruh dulu seroknya di sini ya. Nah, baru kita sapu dulu dari sisi tepinya dulu ya. Iya. Sapu dari pinggir, kemudian kita kumpulkan Iya. ya. Nah, kita kumpulkan ke tengah, baru kita serok ya. Iya. Kita serok. Setelah kita serok, baru kita buang ke tong sampah ya. Nah, kita bersihkan. Nah, Ya. sekarang coba Mas Al lakukan. Ini masih ada kotoran di sini. Iya. Ya, nih bisa dipraktekkan. Taruh mana seroknya nih? Ini aja ya. Dari tepi ya, dikumpulkan ke tengah.
Iya. Heeh. Nah, bagus sekali, ya, luar biasa. Ini sudah kelihatan bersih enggak? Jadi bersih kan, jadi sehat, ya. Oke, sudah, kita kembali ke rumah duduk lagi ya. Iya. Ya, kita ngobrol lagi di sini sebentar. Ya. Nah, bagus sekali ya tadinya sudah melakukan dengan sempurna sekali. Ya. Ya, Mas A, bagaimana perasaannya setelah kita ngobrol tadi sama melakukan kegiatan yang tadi menyapu tadi? Apa yang dirasakan? Senang ada teman. Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi senang ya. Ya. Jadi ada kegiatan. Ya. Ya. Kemudian Mas Al bisa enggak nyebutin lagi tadi kegiatan-kegiatan yang Mas Al miliki, kemampuan positif yang Mas Al miliki? Tadi yang ada nyapu. Ya, nyapu. Terus ngepel. Ya, bagus. Terus apa lagi? Ada cuci piring. Nyuci piring. Merapikan tempat tidur. Ya, merapikan tempat tidur dan Sama basket. iya, luar biasa. Bagus sekali. Banyak sekali kan kegiatan yang kemampuan yang Mas miliki kan, Mas? Iya. Nah, oke. Mas Al tadi udah nyebutin ke saya kemampuan-kemampuan positif yang Mas Al miliki yang selama ini ya. Ya. Mas Al bisa sebutin lagi tadi caranya tadi yang sudah kita latih ya, menyapu ya. Ya. Nah, caranya tadi bagaimana tadi? Bisa diulang lagi? Bisa. Sebutin bagaimana. Nah, tadi menyapu lantai dari sudut-sudut tepi, dikumpulkan, Iya. kemudian diserok, kemudian Iya. dibuang ke tempat sampah. Oh iya, bagus, luar biasa Mas A ya. Mas ingat ya, kegiatan itu nanti dilakukan ya. Itu Mas mau lakukan, mau sering dilatih, satu hari mau berapa kali? 2 kali. 2 kali? 2 kali aja. Oke, ya enggak apa-apa, 2 kali itu udah bagus sekali. Nah, 2 kali itu mau kapan aja waktunya? Pagi sama sore. Pagi sama sore. Kalau pagi mau jam berapa? Jam 7. Jam 7. Oke, baik. Sekarang Mas A, ini ada jadwal harian pasien ya. Kita kegiatan harian pasien. Nah, ini saya tuliskan tadi. Ya. Kegiatan besok menyapu ya. Ya. Saya tulis menyapu. Nah, tanggal 9 September ya 2021. Nah, ini nanti Mas Al besok pagi melakukan menyapu itu. Kalau langsung bisa melakukan dengan mandiri ya, pagi-pagi langsung oh iya saya ingat saya mau menyapu. Terus langsung ambil alat-alatnya, kemudian langsung menyapu dengan mandiri. Nah, Mas Al bisa langsung diisi di sini ya. Huruf M. Ya, M ini keterangannya adalah mandiri. Gitu, ya. Tetapi nanti kalau Mas Al di sini dibantu oleh perawatnya, diingatkan oleh perawatnya, "Ayo Mas Al, masih ingat enggak hari ini kegiatan pagi mau ngapain?" Gitu. Jam 7 katanya mau nyapu. Oh iya, baru Mas Al melakukan menyapu. Nah, kalau Mas Al baru melakukan menyapu setelah diingatkan perawatnya, ini Mas Al bukan M yang ditulis tapi B. Kalau B itu berarti dibantu oleh perawatnya, begitu, ya. Nah, tetapi kalau besok jam 7 pagi Mas Al sudah diingetin sama perawatnya, tidak mau melakukan, ya, tidak mau melakukan menyapu, kemudian akhirnya dibantu oleh perawatnya, dibantu dengan menyapu, didampingi secara total. Nah, itu baru di sini tulis T. T itu tergantung, ya. Di sini ada tergantung, gitu, ya. Nah, sehari tadi pagi jam 7 pagi. Kalau sore mau jam berapa? Jam 4 aja. Jam 4? Ya. Baik, jam 4 ya, ini saya tulis ya. Jam 4 sore Mas Al nanti menyapu. Ya. Ya. Caranya sama dengan yang tadi, ya. Mas Al ini udah luar biasa ya. Kegiatannya tadi banyak ya. Kemampuan positifnya luar biasa tadi udah baik sekali. Nah, Mas Al nanti tidak perlu malu lagi ya. Pikiran seperti merasa tidak berguna itu dihilangkan ya. Mas Al masih punya kemampuan positif yang banyak sekali ya.
jadi Mas Al, itu kemampuan itu dilakukan tuh baik untuk kesehatan kita, buat aktivitas kita biar tidak banyak melamun seperti itu. Kemudian Mas Al tetap bisa memberikan kebaikan untuk di keluarga Mas Al, membantu keluarga Mas Al, ya. Ya, baik. Ini nanti saya kasih ke Mas Al ya, yang sudah saya tulis ini. Ya, nanti sini saya hapus. Kemudian nanti Mas Al besok mulai melakukannya, ya. Saya juga punya catatan. Nanti saya bisa mengingatkan Mas Al. Kalau Mas Al lupa, gitu. Tapi kalau sudah bisa lakukan, berarti bagus, gitu, ya. Ya, baik. Karena ini sudah selesai hari ini kegiatan kita. Kita akhiri dulu. Besok ketemu lagi. Mas Al, besok kita mau latihan kemampuan yang kedua. Mau yang mana yang mau dilatih? Yang merapikan tempat tidur aja. Merapikan tempat tidur? Ya, ya, baik. Besok mau jam berapa merapikan tempat tidurnya? Bangun tidur aja. Bangun tidur? Ya. Bangun tidurnya Mas Al berarti jam berapa ya? Jam 7. Jam 7? Oh, baik. Berarti besok bangun tidur, kita merapikan tempat tidur, ya. Kemudian Mas Al baru menyapu gitu? Ya. Ya, oke. Terus tempatnya di mana? Di tempat tidur aja. Tempat tidur. Ya, baik. Ya udah, berarti kita ketemu lagi besok ya. Jam 7 kita merapikan latihan kemampuan kedua, merapikan tempat tidur di kamarnya Mas Al, ya. Baik, sekarang Mas Al bisa aktivitas yang lain, bisa ngobrol sama temannya atau mau nonton TV, ya. Saya permisi dulu ya Mas Al ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian praktek lab keperawatan jiwa pada pasien harga diri rendah, ini SP1. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah pada pasien HDR kita menguatkan kelebihan-kelebihan yang pasien miliki dengan kemampuan positif yang dimiliki pasien dan perbanyak reinforcement pada pasien. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.